Cilacap, kota pesisir yang sudah berdiri sejak zaman kerajaan Mataram kuno, yang sekarang telah dikenal sebagai salah satu kota industri dan pelabuhan penting di Indonesia. Di jam-jam sibuk seperti sekarang ini, keramaian adalah salah satu hal yang lazim. Meskipun begitu, di tengah padatnya hiruk-pikuk para pekerja dan orang kantoran, dapat terdengar alunan musik yang mengalir bersamaan dengan arus angin. Banyak stereotip yang berkembang di masyarakat mengenai pengamen di jalan. Mereka sering disebut mengganggu kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan yang lain. Mereka juga sering kali dikaitkan atau disalahkan atas tindak kriminalitas yang terjadi di jalanan sekitar. Hal ini secara ironis telah banyak diyakini oleh masyarakat, tak terkecuali di Cilacap. Halo Bapak. Ya, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Cilacap ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari nama, usia, dan lain sebagainya. nama saya Kurnia, Bapak Kurnia. Usia saya 45 tahun. Hari-hari saya sebagai pekerja seni, musisi jalanan. Ya bisa dikatakan kalau sekarang itu bahasa itu kayak ngamen. Mungkin dapat diceritakan awal mula Bapak mulai menjadi musisi jalanan. Kurang lebih sekitar aku jadi musisi jalanan ini itu udah lama sih, dari tahun 96 waktu itu aku dulu itu mohon maaf itu nyambi sekolah aku berangkat berangkat sekolah itu pulang sekolah itu jadi aku di rumah tuh nggak ada kegiatan apa-apa. Aku dari kecil tuh hobinya tuh suka nyanyi kayak gitu ya, nyanyi. Jadi aku punya inisiatif enggak sih aku coba-coba untuk belajar jadi pengamen gitu, tapi kok belajarnya kok jadi pengamen gitu kan. Ya udah, di situ aku boleh belajar megang-megang belajar tentang olah vokal kayak nyanyi kayak gitu. Ya udah, aku nekat karena aku nggak ada pekerjaan apa-apa, terus aku udah jadi pengamen aja udah kayak gitu. Biasanya Bapak jadi musisi jalanan atau mungkin bernyanyinya hanya di tempat ini saja atau kadang pindah-pindah gitu Pak? Oh, jadi kayak gini, kalau di musisi jalan itu mereka punya pangkalan sendiri. Kalau aku dulunya tuh pindah-pindah dulunya. Dulu aku pernah jadi ngamen-ngamen di perumahan kayak gitu, masuk desa keluar desa, naik gunung turun gunung gitu, bawa gitar ya, peralatan musik yang bisa untuk ngamen. Terus lama-lama aku berpikir lagi, kadang-kadang yang namanya kita cari rezeki di rumah-rumah itu kan, kadang-kadang kita segalanya itu kadang-kadang kalau waktu siang, jam-jamnya orang istirahat, kita bernyanyi, takutnya pada terganggu gitu kan. Jadi aku punya inisiatif, aku cari pangkalan untuk bisa bernyanyi yang bikin aku nyaman, yaitu di sini, di lampu-lampu merah seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, selama Bapak mulai menjadi musisi jalanan di lampu merah ini mungkin ada kesulitannya? Iya, itu ada, itu pasti. Jadi yang namanya kita di jalan itu kan, kesulitan kita temui itu kan, kita harus bertemu dengan pihak-pihak ya itu tadi, kita yang namanya melanggar perda itu ada petugas khusus kayak dari pihak kepolisian, polisi Satpol PP itu Satpol PP itu kan mereka kan ditugaskan untuk menertibkan. Jadi kita selalu dapat teguran kok sebenarnya, kita diberitahuan teguran kalau tidak berdoakan untuk mengambil posisi lampu-lampu merah. Mungkin harapan Bapak sendiri untuk kedepannya? Kalau yang namanya manusia kan, aku sendiri itu kan pengen ada perubahan ya, ada perubahan dalam hidup. Jadi ya sebisa mungkin lah, ya memang saat ini yang sedang aku jalani, yang aku hadapin ya cari rezekinya seperti ini, karena memang sebatas kemampuan, maaf ya, karena mohon maaf kalau aku boleh jujur, kalau Bapak boleh jujur, Bapak ini dari terakhir itu cacat fisik, jadi aku nggak bisa bekerja yang berat gitu loh, kayak mau berusaha, punya usaha kayak orang-orang di bidang perdagangan, menjadi pedagang, itu pun harus punya selain modal tuh harus punya faknya itu. Jadi aku nggak punya fak di bidang dagang kayak gitu. Jadi ya memang saat ini ya bisanya seperti ini. Jadi harapanku ke depannya sih mudah-mudahan lebih baik lah. Mudah-mudahan
nggak harus selamanya harus kayak gini terus, nanti ada perubahan. Kalau untuk masyarakat banyak sih, aku cuma kepingin sebenarnya itu menjadi gimana ya, menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi aku cari rezeki ini ya sama tahu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan juga kayak gitu. Semoga kisah mereka membuka mata dan hati kita bahwa di setiap sudut jalan ada manusia yang berjuang dengan caranya sendiri. Mari kita hargai setiap suara karena di dalamnya ada mimpi yang ingin didengar.